Makanya ketika kita sekarang sudah di gerbang besar yang bernama Ramadan ini, dan kita akan memasuki Ramadan ini, dan kita pingin betul kesabaran ini kita berikan bukan hanya ketika kita mendapatkan musibah, tapi kesabaran ini kita berikan secara cash dan kontan ketika kita akan menghadapi Ramadan. Kita perlu faktor-faktor yang bisa memperkuat dan memperteguh langkah kita kalau kita itu menjadi seorang siswa dan siswi dalam madrasah besar yang bernama Ramadan. Kita perlu kan, kita ini perlu motivasi. Apa motivasi yang saya harus lakukan? Supaya betul-betul kita mampu untuk menikmati Ramadan. Dari semenjak hari pertama sampai hari yang terakhir ketika terlihatnya hilal di bulan Syawal. Kita tidak ingin lagi ulang-ulang kesalahan yang sama. Hanya 10 hari pertama semangat. Atau kita tidak ingin mengulang-ulang kekurangan kita. Semangat hanya 10 hari pertama dan 10 hari yang terakhir itu pun di malam ganjil. Kita coba berubah dari dua sifat itu. Lalu apa yang kemudian kita harus lakukan, Ustaz? Supaya betul-betul kita mampu melahirkan sebuah komitmen kesabaran kita. Supaya kita mampu untuk mempertahankan semangat kita. Sampai putaran yang terakhir ketika kita bertemu dengan hilal di bulan Syawal. Para ulama lalu kemudian menyampaikan beberapa hal kepada kita. Ya, para ulama menyampaikan beberapa perkara yang bisa menjadi renungan untuk kita. Yang pertama, para ulama kemudian menyampaikan kepada kita, salah satu di antara cara untuk mempertahankan kesadaran kita tentang semangat kita di dalam bulan Ramadan itu yang pertama, kita harus istihdharul qalbi. Kita harus menghadirkan hati kita, mencoba menyadarkan alam pikiran kita dan di bawah alam sadar kita. Bahwasanya Ramadan itu merupakan sebuah anugerah yang besar. Dia bukan hanya sekedar momen yang berulang setiap waktunya dan setiap tahunnya. Tapi harus menyadarkan pikiran kita bahwasanya Ramadan itu anugerah besar yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah, tentunya kita tidak mungkin mampu menghadirkan hati pada pikiran kita self-talk untuk diri kita tentang anugerah besar Ramadan, kalau kita tidak mengetahui keutamaan Ramadan itu apa. Makanya dalam upaya kita untuk mencoba ngomong kepada hati kita bahwasanya Ramadan itu adalah rahmat besar yang Allah berikan kepada kita, dan berapa banyak orang di dalam alam barzahnya berkeinginan besar untuk hidup kembali sejenak supaya bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Kita harus tahu keutamaan Ramadan itu apa sih? Karena biasanya orang itu akan menghargai sesuatu kalau dia mengetahui nilai sesuatu itu. Saya kalau tahu handphone ini harganya 30 juta, maka saya akan menghargai handphone ini. Kalau jatuh, saya akan cemas. Kalau hilang, tidak kelihatan mata saya akan khawatir. Karena apa? Harganya mahal, 30 juta. Orang yang mengetahui nilai sesuatu biasanya menghargai. Coba kalau kemudian saya tidak tahu kalau harga ini 30 juta. Saya menganggapnya paling harganya 1 juta. Misal. Mungkin kalau hilang saya tidak akan cari. Mungkin kalau jatuh tergores saya tidak akan terbebani. Karena apa? Murah kok. Karena tidak mengetahui nilai menjadikan kita meremehkan. Sama. Kita ingin supaya kita memiliki sikap istiqomah sampai putaran yang terakhir. Yang kita lakukan yang pertama, para ulama menghadirkan kesadaran. Lalu menghadirkan hati yang kita tempatkan pada pikiran kita bahwasanya Ramadan itu anugerah. Sampai para sahabat saja meminta 6 bulan sebelum datangnya Ramadan supaya dipanjangkan umurnya sampai di bulan Ramadan. Yang kedua yang kita harus pahami, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ritme kita, supaya ritme kita di dalam kehidupan Ramadan ini terjaga sampai putaran yang terakhir. Yang kedua, diperbanyak taubat dan istighfar setiap waktunya. Bapak dan Ibu kalau bangun sepertiga malam, jangan hanya sibuk meminta doa dunia terus, tapi mintalah ampunan kepada Allah. Kenapa? Cawan hati kita, kalau masih banyak dosanya, dosa itu akan menjadikan semangat kita dalam kebaikan itu luntur secara cepat. Makanya cawan hati kita itu harus dibersihkan dari dosa dulu, supaya ketaatan tidak berdesak-desakan dengan dosa. Kalau hati kita sudah diisi dengan ketaatan dan sudah diminimalisir penghuninya dari dosa dan kemaksiatan, ketaatan itu yang akan bertahan sampai akhir Ramadan. Makanya kemudian sepertiga malam itu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. Karena membersihkan hati merupakan charging untuk keimanan kita.
Dan itu kemudian yang kita lakukan yang kedua. Yang ketiga, memaksakan ibadah. Ramadan itu harus dipaksa ibadahnya. Memang tidak boleh kita itu terlalu banyak memberikan dispensasi untuk tubuh kita. Karena kalau kemudian tubuh kita diikuti terus, tidak ada habisnya. Nah, ibadah itu ada 4, harus dipaksa sampai menjadi kebiasaan, menjadi kenikmatan, dan menjadi kebutuhan. Loh Ustadz, kalau maksa ibadah nanti tidak ikhlas. Loh, kata siapa? Ikhlas itu melakukan sesuatu untuk Allah. Berarti kalau kita paksakan ibadah untuk Allah itu juga ikhlas. Karena ibadah itu kalau nggak dipaksa nggak akan lahir ibadah, Pak. Karena hati kita, karena kemudian hawa nafsu kita suka mendorong kita untuk berleha-leha. Makanya kunci ahli ibadah itu apa? Selalu memaksakan pada proses yang pertama. Kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi kenikmatan dan menjadi kebutuhan. Sama. Ramadan itu harus dipaksa. Makanya cara kita memaksakan itu apa? Harus pasang goals-nya. Khatamnya berapa kali, itikafnya berapa hari, berapa banyak orang yang akan kita berikan makanan berbukanya. Itu semuanya harus dipaksa dengan goals yang kita tetapkan sebelum Ramadan itu datang. Roadmap-nya itu harus jelas mulai sekarang. Khatam berapa kali, itikaf berapa hari. Lalu kita paksakan diri kita untuk mencapai limit yang kita ini kan. Kalau bahasanya orang berat, push the limit-nya. Push the limit untuk akhirat itu push the limit. Kalau urusan dunia aja kita bisa memaklumi kata push the limit, dalam urusan akhirat itu lebih layak. Karena sesungguhnya dalam kehidupan akhirat itulah kehidupan kita yang sejatinya yang tanpa ada hentinya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tetap tersambung dengan majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu memberikan nasihat supaya kita terlalu semangat terus. Kalau kita Ramadan kemudian nggak pernah ngaji, semangatnya cepat hilang. Fungsinya ilmu itu kayak air hujan. Air hujan itu menumbuhkan yang mati, membasahi yang kering. Berarti kalau ilmu diserupakan dengan air hujan, berarti fungsinya ilmu membasahi yang kering, menumbuhkan yang mati. Dan itulah perkara-perkara yang secara sederhana karena waktu kita terbatas yang bisa kita maksimalkan supaya memaksimalkan Ramadan kita sampai pada putaran yang terakhir. Ingat, seluruh amal ibadah tergantung penutupnya. Berarti Ramadan itu tergantung pada putaran yang terakhirnya.